mahasiswa alih kredit S1 Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan osteonutrisi pada ibu menyusui. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Perkenalkan, saya Sudari, bidan yang bertugas di PMB ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mau periksa? Ini. Bentar. Ini nanti ya Bu ya, saya akan berikan pendidikan kesehatan ya. Kita kontak waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu setuju? Bersedia? Ya. Ya. Bentar, saya catat dulu namanya ya Bu ya. Namanya Bu? S. Ibu S. Umurnya? 30 tahun. 30 tahun. Ini kelahiran anak, habis melahirkan ya Bu ya? Anak yang pertama. Kemudian tanggal lahirnya 6 hari yang lalu ya? Iya, 6 hari yang lalu ya. Ini yang dirasakan apa Bu keluhannya Bu? Tubuh mudah capek. Terus ada pantangan beberapa makanan, terutama ayam, ikan, telur. Sama orang tua nggak dikasih? Ya. Ibu sebenarnya bisa makan itu, nggak alergi? Ya. Ya. Sebentar, tadi saya periksa dulu Bu. Paling di sana dulu ya. Nah, mari Bu duduk kembali. Ini dari hasil pemeriksaannya Bu, tensinya bagus, 110/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernafasannya 24 kali. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang nutrisi ibu nifas atau postpartum ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar atau tahu tentang kebutuhan nutrisi ibu postpartum atau ibu nifas habis melahirkan? Belum pernah ya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan manfaat nutrisi bagi ibu postpartum dulu ya. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Jadi bukan hanya untuk ibu sendiri dan untuk bayi juga ya. Yang kedua itu menunjang tumbuh kembang bayi. Jadi kalau ibu kekurangan gizi nanti akan berakibat sama anaknya. Nah, yang ketiga itu bisa untuk mencegah anemia, malnutrisi atau kekurangan gizi pada ibu postpartum atau ibu habis melahirkan ya. Nah, tentang kebutuhan gizi energi ibu nifas itu untuk 6 bulan pertama itu terjadi pertambahan kebutuhan energi itu sebesar 500 kalori per hari. Paling tidak ini 1 porsi makan orang dewasa Bu. Kalau seperti biasanya ibu makan 3 kali, paling enggak kalau ibu habis melahirkan begini harus lebih banyak lagi porsinya ya. Nah, untuk makan makanan yang beraneka ragam ya, seperti yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Nah, karbohidrat itu kan bisa dari nasi, dari roti, gandum atau jagung. Protein hewani itu kan dari telur, ayam, daging atau ikan ya. Sedangkan protein nabati itu tahu, tempe atau kacang-kacangan, dan sayur dan buah-buahan ya Bu ya. Itu harus dikonsumsi setiap hari. Fungsi dan jenis makanan sumber vitamin A. Vitamin A kemarin mendapatkan ya Bu ya, yang kapsul berwarna merah habis melahirkan, biasanya hari pertama sama hari kedua. Itu diminum enggak? Nah, diminum bagus ya Bu ya. Jadi fungsi vitamin A itu untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Nah, ASI kan untuk adik ya. Jadi bayi lebih kebal dan jarang terkena infeksi. Kesehatan itu juga lebih pulih setelah melahirkan. Nah, sumber makanan yang mengandung vitamin A itu yaitu kuning telur, hati, mentega, sayuran yang berwarna hijau, dan buah yang berwarna kuning seperti wortel, tomat, dan nangka. Nah, mereka sudah dapat 2 kali ya, bukan cukup ya Bu ya. Sedangkan fungsi dan kebutuhan cairan selama nifas yaitu untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Ibu nifas juga harus minum air sebanyak 3 liter per hari atau setara dengan 14 sampai dengan 15 gelas Bu. Dianjurkan bahwa ibu harus minum air putih setiap selesai menyusui supaya nanti ibu juga nggak kekurangan cairan. Adiknya juga ya, biar badannya nggak lemas, nggak mudah capek dan gampang ngantuk ya. Nah, fungsi tablet besi, waktu hamil juga minum tablet tambah darah Bu yang dikasih Bu bidan ya. Nah, setelah melahirkan ini juga harus minum Bu. Fungsi tablet zat besi atau tablet tambah darah dalam masa nifas ini dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi
darah dan sel, serta menambah sel darah merah. Ibu nifas harus mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet besi itu 1 kali sehari selama 40 hari. Nah, jadi bukan setelah selesai hamil, begitu melahirkan, tidak minum tablet tambah darah lagi, enggak. Tapi tetap dilanjutkan sampai 40 hari, ya Bu. Di rumah masih ada Bu? Masih banyak? Ya, itu dilanjutkan minumnya ya. Nah, contoh menu sehari-hari itu seperti ini Bu, ya. Di sebelah ini ada contoh menu makanan sehari-hari. Jadi ada nasi, kemudian ada lauk protein nabati ya, seperti ikan, tahu, tempe, ada sayur-mayurnya. Syukur ada buah, bisa ditambah dengan susu ibu menyusui kalau ada, ya. Jadi tidak boleh pantang makanan. Bapak nanti sebagai suami harus bisa menjelaskan ke orang tua ya Pak ya. Nah, akibat adanya pantangan makan pada masa nifas ini bisa menyebabkan memperlambat proses penyembuhan luka pasca persalinan dan juga memproduksi ASI bisa berkurang. Jadi makanya ibu kan gampang capek, mudah ngantuk ini Bu ya. Itu bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi. Nanti sampai di rumah diperbaiki lagi nutrisinya ya Bu ya. Nah, sampai di sini apakah ibu bisa paham dengan yang saya jelaskan tadi? Ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini 6 hari ya Bu ya. Nanti 2 minggu lagi kontrol ya Bu ya. Nanti saya lihat lagi, atau kalau memang nggak sampai 2 minggu, kalau ada keluhan sewaktu-waktu, Ibu bisa datang lagi ke sini ya Bu ya. Ya, pertemuan kita saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu ya.